Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sixth graders. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Untuk kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh. Amin. Nah, hari ini adalah pertemuan keempat untuk materi operasi hitung bilangan. Kalian sudah siap belajar matematika hari ini? Yuk, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.3, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak penjelasan materi di Zoom, diharapkan kalian mampu 1. Mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal dengan benar. Kedua, mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran dengan benar. Yang ketiga, mengubah pecahan menjadi bentuk persen dengan teliti. Yang keempat, mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran dengan teliti. Pada tujuan pembelajaran tadi, kita mengetahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengandung tentang bilangan pecahan, yaitu pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal lazina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Jadi pada ayat ini Allah menyebutkan bilangan pecahan 2/3, 1/2, atau sepertiga. Masya Allah. Untuk lebih jelasnya, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Yang ketiga, mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Dan yang keempat, mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Materi yang pertama, mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Cara yang pertama, dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Contohnya, 2/5 bentuk desimalnya yaitu, agar menjadi desimal, kita harus mengubahnya menjadi salah satu yang disebutkan tadi. Coba kita ubah menjadi per 10 ya. Berarti 5 dikali berapa supaya menjadi 10? Ya, betul, dikali 2. Berarti pembilangnya juga dikali 2. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 4/10. Kalau sudah 4/10, tinggal kita tulis desimalnya adalah 0,4. Mengapa? Karena kalau per 10 itu ada satu angka di belakang koma, ya. Berikutnya, cara yang kedua adalah dengan melakukan pembagian bersusun atau bagi kurung. Supaya dapat dibagi, jadi kita tuliskan angka 2-nya di dalam, angka 5-nya di luar. Supaya menjadi 0, berarti angka 2-nya kita tambahkan 0, jadi 20. 20 dibagi 5 itu 4, jadi ditulis di atasnya 4. 4 dikali 5 itu kan 20. Kita kurangkan, 20 dikurang 20, 0. Maka hasilnya adalah 0,4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih bisa ya. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya adalah 3/5. Ada catatan nih. Untuk mengubah penyebut ke angka 10, kita dapat mengalihkannya dengan angka 2 atau angka 5.
Nah, karena penyebutnya sudah angka 5, berarti untuk menjadi 10 kita kalikan 2. Pembilangnya juga dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 6 per 10. Kalau ditulis desimalnya adalah 0,6 ya, satu angka di belakang koma. Kemudian ada 31 per 25. Nah, karena 25-nya ini puluhan, maka kita ubah menjadi per 100. Nah, 25 dikali berapa supaya jadi 100? Kita lihat catatannya. Mengubah penyebut ke 100, kita harus mengalihkannya dengan angka 2, angka 4, angka 5, atau angka 25. Nah, karena tadi sudah kita temukan ya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 31 dikali 4 sama dengan 124. 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 124 per 100. Kalau dituliskan menjadi desimal, per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 124-nya kita tulis menjadi 1,24. Sampai sini masih bisa dipahami kan? Berikutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Langkah-langkahnya yang pertama, ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, ubah ke bentuk desimal. Contohnya ada 2, 3 per 5. Nah, 2, 3 per 5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, 5-nya dikali 2, lalu ditambah 3. Ya, seperti yang tertulis di sebelah kanannya. 5 dikali 2 ditambah 3 per 5. Jadi 13 per 5. Nah, lalu kita cari dengan cara bagi kurung. 13 dibagi 5. 5 dikali berapa yang mendekati 13? Jawabannya 2, yaitu 10. Kita kurangkan. 13 dikurangi 10 itu 3. Nah, lalu masih dapat kita tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0 di bawah, berarti di atasnya dikasih koma, ya. Nah, 30 dibagi 5 itu 6. Berarti tulis di atasnya 6. 6 dikali 5 itu 30, dikurangkan jadi 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 2,6. Materi kedua, mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Tulislah bilangan-bilangan desimal berikut dalam bentuk pecahan. Yang A 0,625 dan yang B 0,056. Nah, kita lihat cara menyelesaikannya. Yang A 0,625 sama dengan 625 per 1000. Nah, lalu supaya menjadi pecahan yang sangat sederhana, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. FPB dari 625 dan 1000 adalah 125. Jadi masing-masing dibagi 125 dan diperoleh hasilnya adalah 5 per 8. Jadi 0,625 sama dengan 5 per 8. Kemudian yang berikutnya adalah 0,056 sama dengan 56 per 1000. Nah, lalu dua-duanya dibagi dengan FPB dari 56 dan 1000 yaitu 8. Diperoleh hasilnya 7 per 125. Jadi dengan kata lain 0,056 sama dengan 7 per 125. Tentunya kalian masih hafal ya cara mencari FPB. Nah, itu berguna untuk menjadikan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Masih bisa dimengerti ya? Contoh yang berikutnya, ubahlah bilangan 18,24 menjadi pecahan campuran. Nah, ini kita pecah-pecah ya. Jadi seperti ini. 18 ditambah 2-nya itu 2 per 10 dan 4-nya itu adalah 4 per 100. Nah, kemudian 2 per 10-nya kita ubah juga jadi per 100. Berarti dikali 10 ya. 2 dikali 10, 20. 10 dikali 10 sama dengan 100. Kenapa? Supaya dapat kita jumlahkan. Masih ingat kan ya, untuk menjumlahkan pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, sekarang setelah ini kita jumlahkan, 18-nya tetap, lalu 20 tambah 4 itu 24 per 100. Nah, kemudian kita sederhanakan 24 per 100-nya. Sama-sama dibagi 4,
sehingga hasil akhirnya adalah 6/25. Jadi 18,24 sama dengan 18 6/25. Materi ketiga, mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Persen sering disebut juga sebagai persentase atau perseratus, merupakan sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 dan dapat ditulis dalam bentuk persen. Contohnya seperti ini ya, 1/2. Nah, supaya menjadi persen, itu penyebutnya harus 100. Nah, jadi 1/2-nya dikali 50. 1 dikali 50 itu 50, 2 dikali 50 itu 100. Maka 50/100 itu bentuk lainnya adalah 50%. Demikian juga dengan 3/5, 3/4, dan 5/8 ya. Jadi yang harus kalian hafalkan adalah kalau penyebutnya 2 maka dikali 50. Kalau penyebutnya 5 berarti dikali 20. Kalau penyebutnya 4 berarti dikali 25. Dan kalau penyebutnya 8 itu berarti dikali 125. Seperti contoh yang paling bawah itu ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain, pecahan campuran menjadi persen. Ada 4, 2/5 sama dengan diubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 22/5. Lalu, karena penyebutnya 5, kita kalikan dengan 20 supaya jadi 100. Maka 22 dikali 20 itu 440, 5 dikali 20 itu 100. Hasilnya adalah 440%. Bagaimana? Mudah bukan? Materi keempat, mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa berarti kebalikan dari yang sebelumnya ya. Nah, 5% berarti 5/100. Kalau per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Jadi kita tulis 0,05. Kemudian 25% berarti 25/100. Ada dua angka di belakang koma, jadi 0,25. Kemudian 160%. Nah, ini kalau pecahannya adalah 160/100. Nah, jadi karena dua angka di belakang koma, maka kita tulisnya 1,60 atau dapat kita bulatkan menjadi 1,6. Contoh berikutnya, 74,5% itu menjadi 0,745. Nah, begitu ya ditulisnya karena ada 3 angka. Contoh yang berikutnya adalah 25%. Itu kita ubah jadi pecahan biasa dulu, 25/100. Nah, kemudian disederhanakan jadi 1/4. Lalu kalau mau diubah menjadi bentuk pecahan desimal, kita ambil dari yang 25/100. Maka langsung kita tulis 0,25. Berikutnya 45% sama dengan 45/100 disederhanakan menjadi 9/20. Kalau kita mau ubah jadi bentuk pecahan desimal, kita lihat dari 45/100. Maka dapat ditulisnya 0,45. Bagaimana? Masih mudah ya? Semoga kalian paham dengan baik. Supaya kemampuan kalian dalam mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk lebih dapat dimaksimalkan, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Totalnya ada 10 nomor ya. Kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Jangan lupa untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian untuk mendapatkan jawaban di buku tulis matematikamu. Lalu fotokan jawabanmu dan kirim ke GCR atau Japri ke WA guru kelasmu masing-masing. Oke anak-anak, jadi hari ini kita telah belajar mengubah pecahan menjadi desimal, lalu sebaliknya mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, lalu mengubah pecahan menjadi persen, dan sebaliknya mengubah persen menjadi pecahan biasa atau campuran.
Jika ada yang belum dimengerti, kalian boleh tanya ke guru kelas kalian masing-masing ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan lupa kalian tetap melaksanakan 6M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mendapatkan vaksinasi jika telah berusia 12 tahun. Terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini. Semoga tetap semangat dan sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.